Nah, Baik Kak, sebelumnya kenalin aku Ocha, dan ini Rani, Aini dan teman-teman. Kami dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Jadi kami mau nanya-nanya sedikit mengenai pengolahan sampah, di mana kami mendapatkan informasi mengenai di IG Kak. Namanya tuh apa nih? Transmov. Jadi kami mau nanya-nanya dikit mengenai pengolahan sampah ini. Nah, sebelumnya nama kakak siapa? Nama juga. Nama lengkap Makfira Maulani, panggilan Vira. Aku co-founder dari Plasmimo. Kakak asli orang sini. Iya. Tinggal di sini juga. Tinggal di sini ya, tinggal di Masa sini. emang dari sini? Iya, emang dari Padang. Kalau boleh tahu awal diberdirinya komunitas, Iya. Komunitas kan Kak? Awalnya komunitas, sekarang udah jadi UPM. oh ini titipan. Udah punya PT sendiri. Kalau awal mulanya memang komunitas bergerak pada tahun 2022. Iya, udah mau 2 tahun ya. Itu tepatnya di bulan November. Bulan ini berarti. Iya, udah bangun ya 2 tahun lah ya. Terus kita awalnya itu memang aksi sosial aja, baksos gitu kan, ngumpulin sampah, tapi isinya itu memang kita prioritaskan ke anak-anak muda, khususnya Gen Z lah. Iya. Dan sasaran kita kan memang tidak hanya sekedar aksi saja. Kalau aksi kan ambil sampah bawa ke TPA sisa, kita nggak mau di sana karena kita mikir gimana inovasi sampah ini lebih ke barang yang guna pakai, bukan sekedar jadiin kreasi seperti tas dan lain-lain kita ketahui, tapi itu apresiasi juga untuk masyarakat yang bisa daur ulangnya. Kami memikirkan bagaimana sampah itu guna pakainya tuh mungkin lebih lama, lebih awet gitu. Pengganti kayu juga kita harapnya seperti itu. Perjalanannya seperti itu. Jadi kan sampah yang dikelola tuh jenisnya sampah apa aja Kak? Kita mulai dari ini, sampah ini, plastik, terus tutup botol minuman, terus buat badan-badannya sampo dan skincare itu kan ADPE, PET sama PT, jadi itu yang bisa kita kelola. Jadi sampahnya tuh diambil dari mana? Kita ada yang dari belum kita masyarakat ya, kita ada juga program door to door. Kalau di sosial media kan ada juga tuh kita ngambil dari sampah masyarakat, selain sekalian kita edukasi masyarakatnya gitu kan untuk memilah sampahnya dari rumah. Terus kita juga ngambil ke ini, kita ada mitra juga sebenarnya itu yang jadiin cacahan plastik itu tepatnya di anak air untuk kita produksi, dan ke bank sampah kita ada juga kerjasama. Sebelum kakak membuat apa kayak gini nih, itu ide pertama itu kayak mana tuh kak? Kok bisa sampai sejauh ini kakak berpikiran mau buat ini? Kalau idenya kita belajar ini ya, otodidak aja. Karena background kami itu kita pendiri itu 3 orang dari alumni UNAN semua, tapi beda jurusan. Nggak ada yang fokus ke lingkungan lah. Kalau kita bicara ini kan kita bicara lingkungan ya. Aku kebetulan teknik mesin pertanian, 2 lagi itu elektro sama manajemen, itu 2 cowok, aku yang cewek. Jadi kita sebenarnya kalau kita lirik di Indo itu udah banyak. Padang ini termasuk yang agak telat, itu pun kita berusaha kita jadi pionirnya, kita olah ini. Kalau idenya itu ya awalnya kita mencoba bikin batako dari kresek, karena kan kresek kan nggak ada sama sekali kan, diolah jadi apa gitu. Kita coba tapi cukup banyak makan kos waktu itu, kosnya tinggi, jadi kita hentikan. Dan juga aksi sosialnya kita stop dulu karena kita mau fokus ke produknya. Kalau kita hanya mengumpulkan dan tidak
mau ngolah juga, jadi kan sama aja kan kita tumpuk sampahnya. Kita butuh waktu lebih kurang itu 1 tahun untuk errornya si produk itu menjadi. Belajarnya ya dari YouTube, dari sosmed juga, nggak ada yang benar-benar pure paham awalnya. Jadi kakak dapat dukungan gitu dari masyarakat atau dari diri kakak sendiri ataupun dari pemerintah itu ada nggak? Kalau dukungan motivasi diri sendiri sih. Kalau sampai sejauh ini karena udah naik juga ya namanya, baru lah ada beberapa yang dari Pemda melakukan kerjasama edukasi. Masyarakat sebenarnya di awal mereka terpacu karena kita ngasih feedback mereka. Kalau disuruh nih orang awam ya yang mohon maaf pendidikannya nggak terlalu tinggi, disuruh ngumpulin sampah kan mereka mikir apa feedbacknya mereka gitu kan. Jadi kita kasihlah solusi ditukarkan sampah plastik ya terpilah itu sekitar 2.000 per kilo. Jadi boleh mereka bayar cash jadi atau ditukar dengan kebutuhan pokok mereka seperti telur, sabun, dan lain-lain. Alhamdulillahnya lumayan banyak lah yang ikut serta waktu itu. Dan kalau sekarang kita memang bukan edukasi lagi, jatuhnya kita mau fokus ke produk dulu, tapi kita tidak menghilangkan edukasi masyarakatnya. Nah, kita cari beberapa mitra yang mau bisa kerjasama untuk edukasi dan prosesnya. Selama perjalanan sampai ke apa Pak yang terakhir masuk PT gitu ya? Iya, Ada itu nggak tantangan yang tantangannya ya apa ya? Ini ya butuh waktu yang lama untuk dapetin produk yang bagus. Terus ya ke masyarakatnya sendiri kan bukan semua masyarakat yang bisa wajib, karena kita milih juga masyarakatnya yang mana yang bisa kita teruskan, kalau nggak bisa kita nggak maksa karena kita kan sosial ya gitu. Kalau aku berpikir yang paling besar itu ya lebih ke mental sih, beberapa kritikan dari orang habis sarjana kok ini sampah, tapi kalau mereka tahu cuan gitu kan, cuan pas kita tunjukin produknya mereka malah mikir oh bisa ya jadi kayak gini, oh bisa ya bisa kalau Anda tahu tekniknya. Kalau Anda nggak tahu tentu tidak bisa jadi seperti ini. Berarti dibakar enggak? Ya dileburin. Ya Berapa lama itu apa ya? Leburnya itu tergantung jenis plastik sih. Nah di situ kita butuh pengujian kan. Berarti dipisah-pisah itu. Iya, jadi ada yang sekitar range 250 sampai 300, leburnya ada yang 200-an ke bawah. Berarti kan tentu kita belajar lagi kan karakteristik jenis sampahnya yang bisa kita olah. Kalau sampah ini diolah jadi apa aja? Pertanyaannya wajar. Hasil olahan sampah itu apa aja? Berapa aja? Kalau berupa yang kecilnya ya Bu, ini tuh biji plastik. Nah biji plastik itu kan bisa kita jual lagi tuh dengan nilai cukup lumayan lah ya, daripada kita jual sampah ke pengumum. Nah biji plastiknya itu bisa kita oper ke pabrik yang lebih besar di beberapa tempat tuh di Medan sama di Jawa. Itu ada yang beli si biji plastiknya, terus bisa di furnitur ini, terus ada juga gantungan kunci, tatakan gelas, produk kecil kita juga bisa lah. Jadi sesuai requestan ini sih customer sih, ya maunya seperti apa. Yang penting tidak terlalu rumit lah, yang berbentuk bulat, persegi gitu. Tapi kita bisa reorder berdasarkan desain sih. Kita kan nggak cuman kita aja nih, di belakang kita masih banyak tim kan yang bakal ngerjain juga. untuk mempromosiin produk ini tuh lewat apa aja? Dulu kita pameran, terus di Car Free Day, Karnaval juga waktu itu ada, diundang Pemda, terus
di sosmed ya baru segitu sih. Jadi kalau orang mau beli lewat mana Kak? Bisa Shopee. Oh ada Shopee-nya. Shopee Namanya apa Kak? sama Trustmove juga. Terus di IG-nya juga ya Kak bisa. Iya, di IG bisa, by WA juga bisa. Kalau Shopee kan kita ada ongkir kan. Kalau di area Padang kan by mulut aja, by WA aja order. Terus sampah-sampah ini diambil dari mana Kak? Dari ini pemulung, ada yang pemulung yang udah kerjaan dia kan ngumpulin sampah dari bank sampah. Jadi dibeli gitu. Iya kita beli, mungkin kita minta gitu kan, karena kan balik lagi ini kan bisnis sebenarnya. Kalau sosial kan nggak mungkin kan, orang butuh tenaga gitu. Kalau dari penghasilan yang didapatkan tuh di apa yang Kak? Dibikin produk baru lagi yang lebih baik atau gimana?